Ya kita banyak diskusi dengan semua pihak lah, termasuk mungkin beberapa berita yang bocor di media Eropa, karena saya juga waktu evaluasi tanya banyak pihak seperti apa pandangannya, rupanya ya mungkin jadi ada kebocoran ya bicara dengan media Eropa sehingga ya ada berita-berita seperti itu. Kemudian untuk naturalisasi kami tidak pernah membayar atau memberikan nilai kepada mereka. Bahkan ada beberapa pemain seperti Sen Patinama dan beberapa lainnya yang berasal dari Ambon, ada yang dari Semarang, malah orang tua dan kakeknya yang sangat berharap anak-anak ini bisa memperkuat tanah kelahiran orang tuanya, tanah kelahiran leluhurnya. Dan saat ini kita lihat bersama sampai mereka berdarah-darah, sampai mereka juga cedera dalam rangka untuk memberikan yang terbaik kepada timnas kita yang kita tahu bersama itulah kelahiran kakek dan neneknya. Sehingga sampai saat ini kami tidak pernah memberikan nilai apapun kepada mereka, kecuali mereka juga memiliki semangat yang kuat untuk bisa bersama-sama dengan timnas Indonesia memperkuat tim kita. Tapi kan tentu dengan jeda 2,5 bulan kita harus berusaha menjaga dinamika yang ada selama ini mengenai kultur, mengenai komunikasi. Ini yang harus kita jaga. 4 pemain keturunan Jerman dan Belanda yang belum dinaturalisasi. Nomor 3 dan 4 sudah siapkan berkas naturalisasi. Itu rahasia. Negara mana, Pak? Semuanya siap. Benuanya Eropa, Negaranya Indonesia, Belanda. Akhir dari sebuah naturalisasi pun demikian, kami tidak bisa menghalangi apa yang direkomendasi oleh pelatih, karena target untuk menjadi lolos ke Piala Dunia di waktu-waktu yang akan datang adalah target yang begitu berat bagi timnas kita. Tetapi kita memiliki beberapa solusi, antara lain tetap mencari bibit-bibit pemain yang ada di luar sana yang berdarah Indonesia. Ya, semua yang kita lakukan juga untuk kebaikan timnas, karena tadi saya sampaikan kan ini timnas bukan masalah saya, masalah PSSI, masalah pelatih, tapi ini kan untuk bangsa kita gitu. Jadi nggak ada personal itu lebih tinggi dari timnas, semuanya harus timnas yang tertinggi. Isu naturalisasi pemain untuk timnas Indonesia terus menjadi topik panas yang tak pernah kehilangan daya tarik. PSSI di bawah komando Erick Thohir terus berburu talenta-talenta keturunan atau berdarah Indonesia di Eropa yang bisa memberikan dampak instan bagi Garuda. Kali ini ada 4 nama yang sedang dalam radar 2, di antaranya bahkan sudah mengantongi berkas naturalisasi atau dokumen dan siap diproses. Berikut 4 pemain keturunan Jerman dan Belanda yang belum dinaturalisasi. Yang pertama, Laurin Ulreich. Nama Laurin Ulreich belakangan ini mencuat dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Gelandang serang berusia 20 tahun ini saat ini memperkuat VfB Stuttgart 2, tim cadangan dari klub Bundesliga, dan tampil impresif sepanjang musim 2024-2025. Ulreich memiliki darah Indonesia dari pihak ayahnya, Sven Troubach. Lebih jauh lagi, kakeknya diketahui lahir di Surabaya, Jawa Timur pada era Hindia Belanda. Ini menjadi jalur kuat yang membuatnya layak dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Dari 10 penampilan di Liga musim ini, Ulreich berhasil mencatatkan 2 gol dan 5 assist.
Sebuah catatan impresif untuk pemain seumurannya, ia adalah lulusan Akademi Stuttgart dan sebelumnya menimba ilmu sepak bola di TSG Dalton juga. Dengan kemampuan teknik tinggi, visi bermain cerdas, dan fleksibilitas di lini tengah, Ulreich menjadi opsi menarik untuk proyek regenerasi lini tengah Indonesia. Yang kedua, Ethan Kolar. Selanjutnya ada nama Ethan Kolar. Pemain muda ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu dan neneknya yang diketahui berasal dari Pulau Dewata, Bali. Saat ini Kolar masih aktif membela timnas Amerika Serikat U20 dan bermain sebagai gelandang bertahan. Meski sudah menjadi bagian dari sistem pengembangan pemain muda AS, peluang Ethan membela Indonesia masih terbuka lebar. Statusnya yang belum tampil untuk timnas senior membuatnya tetap bisa dinaturalisasi. Dengan postur tubuh ideal dan kemampuan membaca permainan, Kolar bisa jadi tambahan penting di lini tengah skuad Garuda di masa depan. Yang ketiga, Mauro Zilstra. Salah satu pemain yang proses naturalisasinya sudah cukup jauh adalah Mauro Zilstra. Striker muda yang kini bermain bersama tim muda FC Volendam di Belanda ini memiliki garis keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Mauro bahkan sudah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI sejak September 2024. Ia kini tengah menunggu kabar lanjutan dari pihak PSSI mengenai proses naturalisasi tersebut. Menariknya, PSSI disebut sudah menjalin komunikasi intens dengan Mauro sejak awal proses. Ia pun menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia, baik di level U23 maupun senior. Dengan kemampuan mencetak gol yang tajam dan insting striker murni, Mauro bisa jadi aset penting untuk memperkuat lini serang Garuda. Yang keempat, Jero Ridwald. Nama terakhir yang tak kalah mencuri perhatian adalah Jero Ridwald, pemain serba bisa yang kini memperkuat klub papan atas Liga Belgia Royal Antwerp. Ini memiliki darah keturunan Indonesia dari pihak keluarga. Meski pernah tampil bersama timnas Belanda di kelompok umur, Jero belum pernah bermain untuk tim senior, sehingga masih memungkinkan untuk dinaturalisasi. Namun, proses naturalisasi Jero masih mengalami kendala karena persoalan administrasi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa berkas yang dimiliki Jero belum lengkap dan PSSI masih mencari celah hukum yang memungkinkan proses ini berjalan lancar. Diskusi dengan tim pengacara pun masih terus dilakukan guna memperkuat dasar hukum naturalisasinya. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo juga menegaskan bahwa proses naturalisasi Jero saat ini belum bisa diproses lebih lanjut sampai semua persyaratan administratif terpenuhi. Dari keempat nama di atas, Mauro Zilstra dan Jero Ridwald adalah yang paling dekat dengan realisasi. Namun PSSI harus lebih agresif jika tak ingin kehilangan Ulreich dan Kolar.